معاشر المسلمين وجملة المؤمنين رحمة الله. إن يوم الجمعة عيد الأيام وعيد الأمراء وعيد المساكين والغربة فيها مقام ركعتين. وإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا حسنا. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمة الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمة الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين. اللهم كن سلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المحاربين. رب اهدم لنا منك بالخير ويا الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jumu'ati sayyidal ayyam wa hijjal fuqara wa 'idal masakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika al-mustafa Muhammad ibn Abdillah khairil wara wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Fa ya ibadallah usiku wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimahullah, mengawali khutbah ini marilah kita sejenak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita diberi nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa hadir hadir ini dalam rangka melaksanakan kewajiban salat Jumat secara berjamaah. Untuk itu marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Semoga kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimahullah, dikatakan bahwa hari Jumat itu tuannya hari. Di antara hari-hari yang lain yang paling utama adalah hari Jumat. Kenapa dikatakan demikian? Karena pada hari Jumat ini ada salat mingguan yang wajib dilakukan oleh umat Islam, yaitu salat Jumat. Salat Jumat adalah sebagai pengganti daripada salat zuhur, di mana salat Jumat hanya 2 rakaat. Pertanyaannya, kemana yang 2? Yang 2 rakaat itu diganti dengan khutbah yang dibacakan oleh khatib, khutbah pertama dan khutbah kedua, sehingga benarlah tetap menjadi 4 rakaat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimahullah, bagaimana kita menyambut hari Jumat?
Allah dalam surat Al-Jumu'ah telah berfirman ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dipanggil untuk salat, untuk datang ke masjid pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah, cepat-cepatlah untuk ingat kepada Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu sekalian mengetahuinya. Dari ayat ini sudah jelas bahwa kita harus menjaga hari Jumat dengan cepat-cepat pergi ke masjid dan meninggalkan pekerjaan dalam waktu yang sebentar ini. Karena hal itu memiliki fadilah, keutamaan. Apa keutamaan itu? Yaitu pada hari Jumat ini Allah mengutus beberapa malaikat ke tiap-tiap masjid, berjaga-jaga di pintu masjid. Kalau di masjid ini ada 3 malaikat yang sekarang sedang berjaga di pintu-pintu masjid. Untuk apa? Untuk mencatat orang-orang yang datang masuk ke dalam masjid. Rasulullah menjelaskan bahwa kedatangan jemaah masjid itu akan mendapatkan pahala yang bermacam-macam. Rasulullah membagikan 3 gelombang atau 3 fase siapa yang datang ke masjid, yang kemudian dicatat oleh malaikat. Gelombang pertama yaitu orang-orang yang datang ke masjid lebih awal, kemudian masuk ke dalam masjid melalui pintu yang dijaga malaikat, lalu sholat 2 rakaat tahiyatul masjid dan duduk i'tikaf, maka pahalanya seperti bersedekah seekor unta. Kemudian gelombang kedua, orang yang datang ke masjid kemudian masuk melalui pintu yang dijaga oleh malaikat itu, kemudian sholat sunat tahiyatul masjid dan i'tikaf, pahalanya seperti berkurban seekor sapi. Gelombang ketiga, yang datang ke masjid kemudian lewat atau masuk ke dalam masjid dan sholat 2 rakaat dan i'tikaf, pahalanya sama berkurban dengan seekor kambing. Gelombang keempat, yang datang ke masjid kemudian masuk melalui pintu yang jaga masjid, sholat sunat artain tahiyatul masjid dan i'tikaf menunggu datangnya pelaksanaan sholat, maka pahalanya hanya seperti bersedekah seekor ayam. Dan yang terakhir, datang ke masjid kemudian masuk ke pintu masjid, salat tahiyatul masjid dan i'tikaf menunggu datangnya salat Jumat, pahalanya sama dengan bersedekah sebutir telur. Itulah keistimewaan yang perlu diketahui oleh kita umat Islam, bagaimana Allah telah memberikan pahala yang banyak. Datangnya saja sudah diberikan pahala yang begitu besar, apalagi kita yang melakukan sholat Jumat ini. Kaum muslimin jemaah sholat Jumat rahimakumullah, pada hari Jumat ini adzan dilaksanakan 2 kali. Adzan pertama adalah pemberitahuan bahwa sholat Jumat akan segera dimulai, maka berdatanganlah dengan cepat dan segera masuklah ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Adzan kedua adalah tanda dimulainya pelaksanaan sholat Jumat, yaitu dengan ditandai naiknya khatib ke atas mimbar. Pada waktu itu para malaikat menutup buku catatannya dan duduk mendengarkan khutbah. Artinya apa? Orang yang datang setelah khatib naik ke atas mimbar
tidak dicatat oleh malaikat. Rugi kalau kita datang terlambat. Kemudian para hadirin jemaah Jumat rahimahullah, apa yang harus kita lakukan setelah di dalam masjid ketika imam atau khatib telah naik atas mimbar? Maka ada larangan, yaitu fala yatakallamanna ahadukum, janganlah sekali-kali berbicara seseorang ketika khatib telah naik ke atas mimbar. Apakah berbicara itu secara langsung atau berbisik-bisik atau isyarat, itu sama saja. Wa may yatakallam faqad lawa, barang siapa yang berbicara maka sia-sialah salat Jumatnya. Apa yang dilakukan oleh jamaah, yaitu dikatakan oleh Bilal tadi, ansitu wasma'u wa ati'u rahimahullah. Diam, dengarkan khutbah khatib. Wasma'u, dengarkan. Wa ati'u, dan ikutilah aturan-aturan dalam melakukan sholat Jumat. Itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pelaksanaan sholat Jumat di masa-masa yang akan datang. Kita akan lebih berhati-hati, lebih cepat datang menghadiri panggilan sholat Jumat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin bi qalbin salim.